Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkifli Girisa dengan NIM 4114230066. Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontekstualisasi ajaran Islam rahmatan lil alamin dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam oleh dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Nofriyanti Jafri, SPDI, MPDI. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Islam dan rahmatan lil alamin. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Islam melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Iman Al-Hakim. Siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Burung tersebut mempunyai hak untuk disembelih dan dimakan, bukan dibunuh dan dilempar. Sungguh begitu indahnya Islam itu, bukan? Dengan hewan saja tidak boleh sewenang-wenang, apalagi dengan manusia. Bayangkan, jika manusia memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, maka akan sungguh indah dan damainya dunia ini. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Sekali lagi terbanyak di dunia. Maka, melihat keterangan di atas, sesungguhnya Indonesia menjadi negara yang indah, damai, dan beradab. Tapi, lihat saja kenyataannya, kita tidak banyak menutup mata dan telinga dengan pemberitaan sehari-hari yang mengabarkan tentang kisah-kisah menyedihkan dan tak beradab, mulai dari anak-anak yang melakukan pencabulan, berjudi, menghisap sabu, remaja tawuran antar sekolah, kumpul kebo, menjadi pengedar, minum minuman keras, orang tua yang mencabuli anaknya sendiri, membunuh anggota keluarga sendiri, membunuh karena masalah sepele, bunuh diri, mutilasi, dan sebagainya. Sampai kepada pejabat kita yang melakukan tindak asusila dan korupsi besar-besaran. Hampir setiap hari kejadian semacam ini keluar di pemberitaan. Sebenarnya apa yang terjadi? Di mana moral mereka? Bukankah sebagai besar dari mereka adalah muslim? Bukankah orang muslim seharusnya menjadi rahmatan lil alamin? Jika dikatakan tidak berpendidikan, sepertinya tidak juga. Saya yakin kebanyakan dari mereka telah mengenyam pendidikan dasar, bahkan tidak sedikit yang sudah sarjana, bahkan lebih. Lantas mengapa moral mereka bisa segitu hancur? Jawabannya adalah tidak mengalami dan menjalankan ajaran Islam secara khafa. Jika mereka tahu bahwa membunuh binatang semacam semena-mena saja dilarang oleh Islam, mana mungkin sampai berani membunuh sesama manusia, apalagi sesama muslim. Jika mereka tahu bahwa Islam melarang untuk mencuri dan menipu, dan mereka menjalankan larangan itu, mana mungkin mereka berani melakukan korupsi. Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, orang Islam itu adalah orang-orang yang Islam lainnya selamat dari lidah dan tangannya, dan orang yang berhijrah atau muhajir adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Sudah sangat jelas bagaimana Islam menjelaskan bagaimana ciri orang Islam sesungguhnya. Membumikan Islam yang rahmatan lil alamin.
Memahami Islam rahmatan lil alamin dan wawasan kebangsaan dalam rangka memperkokoh NKRI adalah menjadi bagian dari spirit pandangan hidup bangsa Indonesia yang setiap tanggal 17 Agustus merayakan kemerdekaan. Bangsa sedang menghadapi tahapan yang sangat penting dalam sejarahnya. Pada era kali ini, berbagai perubahan yang terus terjadi baik bersifat internal maupun eksternal tidak dapat dipungkiri akan berpengaruh pada tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa krisis multi bangsa seringkali mengerdilkan bangsanya sendiri. Dinamika kehidupan yang semakin banter disertai perbedaan dan benturan dengan dan benturan karena berbagai macam kepentingan dan persaingan, baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, perlu disertai dengan kesadaran kebangsaan yang terpelihara baik. Sebab kesadaran dan semangat kebangsaan dapat tumbuh dengan baik apabila latar belakang sejarah bangsa dipahami dengan baik. Arus perubahan lingkungan yang terus terjadi senantiasa memiliki aspek positif dan negatif, tanpa disertai pemahaman wawasan kebangsaan yang baik dan benar. Perubahan lingkungan akan sulit dikelola dan dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk itu, perjalanan sejarah bangsa dan nilai-nilai dasar kebangsaan perlu tetap menjadi acuan dalam menyikapi perubahan, agar kita terus mampu membangun bangsa Indonesia sebagai bangsa besar dan modern. Kini semangat keislaman dan kesadaran kebangsaan sangat terasa memudar. Bahkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa telah menjurus pada rusaknya tatanan hidup bangsa. Terbuktinya munculnya berbagai konflik di daerah serta timbulnya berbagai gesekan akibat bentuk kepentingan para elit politik dan agamawan. Sudah seharusnya kita sebagai bagian dari bangsa mematri hasrat dan tekad untuk hidup damai dan bersatu sebagai satu bangsa di dalam suatu negara. Terlepas dari etnis, ras, agama, dan golongan, semangat kebangsaan itu ditunjukkan untuk persatuan dan kesatuan yang harus ditempatkan di atas segala bentuk perbedaan, di mana masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, dan budaya yang merupakan kondisi alamiah, majemuk, dan kompleks. Pada konsep ukhuwah Islamiyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena sama-sama memeluk agama Islam. Umat Islam yang dimaksud bisa berada di belahan dunia manapun. Ada 3 macam ukhuwah, yaitu ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan umat Islam, ada ukhuwah wathaniyah, persaudaraan bangsa, dan ukhuwah basyariyah, persaudaraan umat manusia. Ukhuwah basyariyah bisa juga disebut dengan ukhuwah insaniyah. Dalam konsep ukhuwah basyariyah, seseorang merasa saling bersaudara satu sama lain karena merupakan bagian dari umat manusia yang satu yang menyebar di berbagai penjuru dunia. Dalam konteks ini, semua umat manusia sama-sama merupakan makhluk ciptaan Tuhan. Hampir sama dengan ukhuwah wathaniyah, ukhuwah basyariyah juga tidak dibatasi oleh baju luar dan sekat-sekat primordial seperti agama, suku, ras, bahasa, jenis kelamin, dan sebagainya. Dengan demikian, menurut Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, melakukan karya Islam kosmopolitan, ada berbagai hal yang perlu dilakukan oleh umat Islam agar konsep rahmatan lil alamin mampu terjemantah dengan baik dalam kehidupan masa kini. Yang pertama yaitu melakukan dinamisasi. Bahkan ini perlu dilakukan semua kelompok agama dan kepercayaan.
berhadapan di satu sisi dengan kenyataan tradisi modernitas kebangsaan berdasarkan Pancasila dan beragamnya kelompok yang ada di Indonesia. Yang kedua, melakukan pribumisasi Islam untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin yang berada di setiap kondisi lokalitas. Dan agar mampu menerapkan nilai-nilai dasar Islam pada lokalitas yang berbeda, pribumisasi bukanlah sinkretisme adaptisasi, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan di dalam merumuskan hukum-hukum agama tanpa mengubah hukum itu sendiri. Juga bukan meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nas dengan tetap memberikan peranan pada ushub fiqh dan qaidah fikih. Dalam konteks NKRI menurut Gus Dur, yang diperlukan adalah penguasaan perangkat-perangkat dasarnya. Mengenai nas yaitu ushul fiqh, qaidah fiqh, dan juga kemampuan untuk memanfaatkan dan melihat potensi sosial kultural masyarakat untuk melakukan perubahan mengenai kondisi sosial dengan tidak mengubah pada sistem besarnya. Gus Dur menyadari perlunya masyarakat muslim untuk melihat wawasan kemanusiaan dengan berpijak pada Islam menempatkan manusia pada kedudukan kemakhlukan yang maha tinggi. Oleh karena itu, Indonesia memiliki tradisi kuat dalam membumikan semangat Islam rahmatan lil alamin. Bahkan jauh sebelum negara bangsa berdiri, dibuktikan oleh peradaban masyarakat sipil telah berkembang pesat yang diwakili oleh kiprah beragam organisasi sosial keberagaman seperti Serikat Islam atau SEI, SI, kemudian ada Nahdlatul Ulama atau NU, dan Muhammadiyah. Dan pergerakan nasional dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Selain berperan sebagai organisasi perjuangan, penegak HAM dan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial telah menunjukkan kiprahnya sebagai komponen masyarakat madani atau civil society yang penting dalam sejarah perkembangan masyarakat sipil di Indonesia. Baik, sampai di situ dulu presentasi materi dari saya. Apabila ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.